penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rindi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Pusri Palembang. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 246. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurudin, saya Kepala Sekolah SD Negeri 246 Palembang. Oke, apa kabar Pak Nurudin? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan berdiskusi atau wawancara sama Bapak. Pak, boleh Pak? Boleh. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti boleh Bapak jawab. Jika Bapak tidak bisa menjawabnya, boleh di skip aja Pak. Oke, so. Oke Pak ya. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah Pak ya, dapat mengidentifikasi kasus-kasus nih merupakan kasus dilema etika seperti itu Pak, atau bujukan moral. Pernah Bapak menghadapi situasi seperti itu Pak? Pernah? Oke, itu Pak ya. Oke, biasanya itu yang seperti apa Pak? Dilema etikanya Pak? Dilema etika misalnya kita mengambil keputusan sebelumnya, misalnya saya selaku wakil kepala sekolah sebelum saya menjadi kepala sekolah, menghadapi keputusan yang saya ambil berkaitan tentang harus menaikkan nilai anak misalnya. Padahal anak tersebut notabene jarang masuk misalnya gitu. Nah ini kan sifatnya dilema etika yang anak juga sudah mau kelas 6 gitu. Jadi tentunya kita harus punya pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan anak ini harus naik kelas, kemudian anak juga harus diberikan pengertian ataupun konsekuensi yang harus dia terima. Oke, dengan absensi ya Pak ya? Oke Pak, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus Pak yang dimana ada dua kepentingan Pak. Nah, seperti tadi ada dua kepentingan Pak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama yang memiliki nilai kebajikan Pak. Kasus-kasus yang memiliki nilai kebajikan yang sama misalnya ya, tentunya kita harus memiliki pertimbangan yang tidak memihak salah satu pihak, yang tentunya jangan sampai salah satunya dirugikan. Misalnya kayak seperti tadi, anak ini kalau kita berhentikan, misalnya kan kasusnya tadi, maka dia bisa putus sudah harapan dia. Sedangkan kalau kita melakukan pendekatan secara personal, mungkin kita bisa bertanya apa yang menyebabkan dia tidak masuk sekolah. Kemudian kita juga bisa konfirmasi kepada wali kelasnya, kita juga bisa konfirmasi dengan pihak orang tuanya. Nah, tentunya kita memiliki pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, kita butuh komunikasi tentunya dengan pihak wali kelas, dengan pihak orang tua, dengan anak itu sendiri. Ya, dan tidak mungkin kita selaku sekolah langsung tiba-tiba mengeluarkan. Jadi artinya yang pertama kita harus menjalin komunikasi dengan semua pihak, baik itu wali kelas, orang tua, dan anak. Kemudian yang kedua, kita juga harus berkolaborasi mengenai hal-hal yang terkait apa yang kita harus beri perlakuan seperti apa kepada anak ini, atau bisa memberikan jam tambahan, atau bisa memberikan peringatan SP1, teguran sifatnya yang sehingga anak ini tidak melakukan lagi atau bolos atau tidak masuk sekolah. Kemudian yang selanjutnya terakhir ya kita pantau, kita awasi, kita evaluasi, karena kalau anak ini berhenti kan ya khawatir masa depannya. Benar Pak. Oke. Jadi kalau kita biarkan juga ya kasihan sama anaknya juga.
Iya Pak, berarti itu sudah termasuk langkah-langkah Bapak ya dalam prosedur untuk melakukan atau menghadapi dilema etika tadi ya Pak ya. Oke, ada di situ tadi ada kolaborasi bersama orang tua tentunya, terus juga ada kolaborasi sama guru-guru Bapak ya. Oke, komunikasinya. Oke Pak, lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Untuk mengambil keputusan itu tentunya tidak secara sepihak ya. Yang pertama kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Jadi kita harus mengumpulkan informasi terkait apa yang mau kita putuskan. Kemudian kita mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan masalah-masalah dari informasi-informasi yang ada. Kemudian bisa kita berdiskusi secara tim ataupun dengan guru-guru yang lainnya tentang hal-hal yang timbul, atau bisa kita meminta pandangan ataupun pendapat dari guru-guru. Setelah kita mendapatkan pandangan, setelah kita mencari informasi, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga kita mendapatkan masukan dari para tim dan lain sebagainya. Nah, hasil akhirnya baru kita bisa memutuskan. Baik Pak, berarti Bapak tentu sudah melibatkan guru-guru di sekolah itu Pak ya. Oke Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan Pak yang pernah Bapak alami pada kasus-kasus di sekolah Bapak? Tantangan yang pernah saya alami yang pertama, pihak bisa ya orang tua, pernah terjadi orang tua tidak komunikatif. Misalnya tiba-tiba datang ke sekolah marah-marah. Kemudian juga ada juga beberapa, misalnya guru kan tiba-tiba didatangin orang tua karena tadi orang tuanya emosi, gurunya juga emosi, tidak ketemu. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini kita harus jembatani apa masalahnya. Kita harus tarik informasi-informasi baik dari pihak orang tua ataupun guru yang tentunya harus kita perjelas. Terkadang anak juga memberikan informasi yang salah kepada orang tua. Ya, misalnya contohnya anak tadi melaporkan kepada orang tuanya dipukul misalkan, padahal gurunya tidak melakukan pemukulan. Namun orang tua menganggapnya terlalu berlebihan misalnya, sehingga dia harus melaporkan seperti kasus yang terjadi hari ini kan. Ada seorang guru yang dianggap menjewer anaknya dan anaknya melapor, kebetulan anak polisi misalnya kan. Lantas orang tuanya justru langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib dan akhirnya sekarang guru tersebut ditahan. Coba kalau misalnya pihak orang tua bisa berkomunikasi dengan baik, kita tarik kesimpulan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik tanpa merugikan salah satu pihak. Benar Pak, memprihatinkan berarti Pak ya. Oke Pak, kemudian apakah Bapak nih memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk sebuah penyelesaian kasus yang dilema etika tadi Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya ketika itu atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya untuk diatur kembali seperti itu Pak? Bentuk prosedurnya seperti apa Pak? Terkadang misalnya kita lihat dulu situasinya. Jika kita membutuhkan keputusan yang cepat, ya mungkin kita bisa langsung putuskan. Namun ketika ada yang harus kita butuhkan informasi-informasi yang terkait, misalnya ketika kasus orang tua menampar siswa misalnya, nah kita harus cari informasi dulu kenapa kok bisa orang tua menampar salah satu siswa misalnya. Kita panggil anaknya, kemudian kita panggil orang tua yang menampar tadi, kita juga panggil orang tua dari yang ditampar, kemudian kita panggil juga anaknya. Nah ini kita harus tanya satu-satu, tidak secara berkelompok. Kalau dia berkelompok langsung dia nanti akan saling saut menyaut, jadi harus satu-satu. Nah setelah itu baru kita nanti tarik kesimpulan, kita rapatkan, kita selesaikan kemarin karena memang barusan terjadi dan alhamdulillah selesai. Meskipun agak sedikit dua-duanya bawa
preman gitu. Nah, Masya Allah. masing-masing bawa preman semua, jadi harus kita selesaikan. Tapi alhamdulillah bisa selesai dan bisa aman. Ya, oke, berarti Bapak melakukan itu secara fleksibel ya Pak Fleksibel, ya? ya. Yang bisa diselesaikan saat Cepat. itu, yang istilahnya sudah terdesak hari itu. Hari itu. Oke. Oke Pak, sekarang Pak, apakah nih adakah seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan tadi Pak? Adakah orang yang mempengaruhi? Mungkin itu bisa pengawasnya bagaimana Pak di sekolah ini? Untuk pengambilan keputusan ya tentunya pasti penuh pertimbangan ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Jika masalah tadi kalau di sekolah ini jadi masalah tadi bisa diselesaikan dengan wali kelas, maka diselesaikan dengan wali kelas. Jika masalah tadi tidak bisa diselesaikan dengan wali kelas, maka dia nanti akan bisa diselesaikan dengan wakil kesiswaan. Nah, jika sampai masalahnya tadi tidak bisa diselesaikan karena banyak yang terlibat seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, maka kita akan berdiskusi, kita ajak ngobrol pihak-pihak yang terkait, ya, yang tentunya saya juga harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, mendengar informasi-informasi yang disampaikan di masing-masing pihak. Baru setelah itu kita nanti bisa tarik kesimpulan dan bisa harapannya tentunya didamaikan. Kalau kita langsung mengambil keputusan ya tidak bisa. Oke, berarti Bapak memang perlu dukungan dari Iya, perlu dukungan. juga ya, Kalau Pak, ya? untuk mempengaruhi ya kita lihat dari respon dan tanggapan para orang tua, guru-guru yang ada, yang tentunya kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang artinya setiap keputusan yang kita ambil, respon orang tua juga kita bisa baik-baik lah gitu. Iya, Intinya kayak itu. semuanya baik lah Pak ya, semuanya. semua pihak ya. Oke Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi ketika Bapak mengambil keputusan ini Pak? Oke, ini sepertinya pertanyaan saya yang terakhir Pak. Nah, karena saya dulunya wakil kesiswaan ya, jadi alhamdulillah selama saya menghadapi masalah yang terkait dilema etika ataupun hubungan dengan orang tua, hal yang paling penting adalah komunikasi. Yang kedua adalah menanyakan dengan semua pihak apa masalahnya, kemudian mengapa ini terjadi, dan kita tidak langsung menjudge satu pihak ataupun dua pihak ini salah itu salah, tidak. Kita bagaimana berusaha menjalin komunikasi yang efektif, yang sama-sama bisa saling menguntungkan, yang sifatnya tidak memberatkan salah satu pihak, dan harapannya terjadi hal yang efektif. Misalnya efektifnya tidak sampai keluar dari sekolah kita, itu harapannya. Nah, tentunya ya pihak guru juga harus menerima, orang tua juga harus menerima. Jadi itu fungsinya, mendamaikan. Jadi yang satunya dingin, yang satunya dingin, jangan sampai panas, semuanya panas dan sekolah tidak bisa menyelesaikannya. Dan alhamdulillah selama 6 tahun di sini ya, waktu sebelum menjadi kepala sekolah, ya alhamdulillah aman-aman saja dan belum pernah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke, berarti Pak kalau saya dengar tadi berarti itu komunikasi yang utama Pak ya? Komunikasi. Oke deh, berarti sekian Pak pertanyaan dari saya. Saya sangat berterima kasih mendapatkan pengalaman nih dari Bapak di sekolah Bapak ini, SD Negeri 246. Sehat selalu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak
Edukasi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada